Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Kenalkan, nama Ibu Agustanisi. Biasa dipanggil Bu Nining. Insya Allah tahun ini Ibu akan mengajar matematika. Matematika itu menurut kalian bagaimana sih? Matematika itu sebenarnya menyenangkan, mudah, dan juga menantang. Tolong tanamkan dalam diri kalian bahwa matematika itu menyenangkan. Kalian masih ingat dengan rumus bangun data? Jika sudah lupa, tolong simak penjelasan dari Ibu ya. Oke. Oke, yang pertama kita akan belajar mereview lagi tentang rumus bangun datar. Sekarang lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mampu menemukan cara menghitung luas dan keliling bangun datar. Adapun tujuan yang kedua yaitu mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan luas dan keliling bangun datar. Nah, sekarang apa sih yang termasuk bangun datar itu? Yang pertama, kita coba yuk. Bangun datar itu yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua ada persegi, kemudian yang ketiga itu ada segitiga. Kemudian yang keempat, jajar genjang. Kemudian yang kelima, lingkaran. Masih ingat tidak rumus-rumusnya? Yang keenam, yaitu layang-layang. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang belah ketupat. Kemudian yang kedelapan, kita akan belajar tentang trapesium. Jadi, bangun-bangun datar ini insya Allah akan Ibu terangkan nanti rumusnya, terutama rumus luas dan kelilingnya. Kalian harus ingat ya. Yang pertama, yaitu persegi panjang. Kita lihat, ini ada sebuah gambar, yaitu gambar persegi panjang. Yang bagian sisi dari persegi panjang itu ada bagian yang namanya panjang, kemudian ada juga bagian yang ke bawah itu namanya lebar. Untuk rumus luasnya, kalian masih ingat? Rumusnya adalah L sama dengan P kali L. Sedangkan untuk keliling, yaitu keliling itu konsepnya adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Jadi kelilingnya adalah panjang ditambah lebar, tambah panjang, kemudian tambah lebar. Atau bisa juga ditulis 2 kalikan panjang ditambah lebar. Untuk L besar itu adalah luas, K itu keliling, P itu panjang, jangan lupa ya, dan L yang kecil itu adalah lebar. Nah, ini harus diingat sama kalian. Konsep dari keliling. Keliling itu adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Jangan lupa itu ya. Sekarang kita bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Ini ada gambar persegi. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang, baik atas, bawah, kanan maupun kiri. Masih ingat luasnya tidak? Nah, luas persegi itu L sama dengan sisi kalikan sisi. Sedangkan untuk keliling, tentu saja itu sisinya ada 4, maka sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa juga ditulis 4 kalikan sisi. Nah, sudah tahu kan L apa keterangannya? L itu luas, K itu keliling, kemudian S itu adalah sisinya. Dihafalkan ya, nanti sewaktu-waktu insya Allah Ibu akan mengecek bagaimana hafalan kalian tentang rumus-rumus ini. Yang ketiga, kita lihat ya. Yang ketiga, tadi bangun apa ya? Bangun segitiga. Segitiga itu macam-macam. Ada segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, sama kaki, dan juga ada segitiga sembarang. Sekarang ini ada sebuah segitiga. Ini bagian bawah itu namanya alas segitiga. Kemudian yang T itu namanya tinggi. Tinggi itu terapkan dalam konsep kalian bahwa tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Ingat ya, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Kalian masih ingat tidak rumus luas segitiga? Sekarang kita lihat rumus luas segitiga, yaitu
L sama dengan A kali T bagi 2. L sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Ingat-ingat ya. Sekarang untuk kelilingnya, karena dia sisinya ada 3, maka kelilingnya tinggal kita jumlahkan ketiga sisinya, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Sisi bawah, sisi samping kanan, dan juga sisi samping kiri. Untuk keterangannya masih sama ya. A itu alas, T itu tinggi, S itu sama aja sisinya. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu jajar genjang. Jajar genjang kita lihat bangunnya. Jajar genjang itu hampir sama seperti segitiga. Dia ada bagian alas, kemudian ada bagian tinggi. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Kemudian di sini ada rumusnya. Kita ingat lagi rumusnya yaitu luas sama dengan alas kalikan tinggi. Ingat-ingat ya, alas kalikan tinggi. Kemudian untuk kelilingnya tinggal kita jumlahkan keempat sisinya, yaitu sisi A yang bawah dan atas itu namanya sisi A, yang sisi kiri dan kanan itu namanya sisi B. Atau boleh juga ditulis sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Boleh juga sisi alas ditambah sisi samping kanan ditambah sisi atap ditambah sisi sebelah kiri. Kemudian keterangannya sudah tahu ya. Sekarang yang kelima yaitu lingkaran. Mungkin lingkaran ini bagi kalian asing ya, karena belum belajar di pelajaran sebelumnya atau sudah pernah belajar di kelas 5. Ini lingkaran, pada prinsipnya kalian harus tahu mana yang jari-jari dan mana yang diameter. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke salah satu apa? Salah satu jarak dari titik pusat ke salah satu juring. Di sini ada sisi ke atau jarak dari pusat ke tepi dari lingkaran. Sampai ke tepi lingkaran. Harus diperhatikan ya, jangan sampai tertukar antara jari-jari dan juga diameter. Kalau diameter itu seluruhnya, seperti garis lurus. Dia dari ujung sampai ke ujung. Kalau jari-jari tidak sampai ujung. Dia hanya di tengah-tengah sampai ke ujung sampingnya. Ya, harus terapkan konsep itu. Kemudian kita tahu nanti ada penjelasan lebih dalam untuk luas lingkaran, rumusnya yaitu ini, lambang seperti ini kita baca pi kalikan r kuadrat atau pi r kuadrat. Pi itu sudah rumus, pi itu rumus itu sudah rumus ya, 22/7, nilainya 22/7 atau 3,14. Untuk kelilingnya yaitu diperoleh dari pi kalikan D atau bisa juga 2 pi kalikan R. Karena tadi diameter itu sama dengan 2 kali jari-jarinya. Jadi untuk keliling boleh pi kalikan D atau boleh juga 2 kalikan pi kalikan R. Untuk pi, jangan lupa pi-nya itu sudah rumus yaitu 22/7 atau 3,14. Diameter harus bisa membedakan dari ujung sampai ke ujung. Kalau jari-jari itu dari titik pusat sampai ke ujung salah satunya. Nah, kemudian sekarang yang ke berapa ya? Keenam yaitu layang-layang. Layang-layang gambarnya seperti ini. Ini ada sisi A, B, C, dan D. Kemudian dari tepi kanan ke kiri itu namanya diameter 1. Dari ujung atas ke ujung bawah, dari atas ke bawah itu namanya diameter kedua. Masih ingat rumusnya? Rumus luas bagaimana? Luas sama dengan diagonal 1 kalikan diagonal 2 dibagi 2. Untuk kelilingnya yaitu keliling konstannya adalah jumlah dari semua sisi-sisinya. Sisinya ada 4 layang-layang, maka sisi yang A ditambah sisi B tambah sisi C tambah D, atau boleh juga S tambah S tambah S tambah S. Jangan lupa ya, untuk layang-layang itu hampir sama dengan belah ketupat. Diagonal 1, ingat, diagonal 1 boleh tertukar? Boleh tertukar. Mau atas bawah dikatakan diagonal 1? Boleh.
dibalik tidak apa-apa. Yang penting dari ujung ke ujung. Tadi ujung ke ujung ya, ujung atas sampai ke ujung bawah. Kalau yang diagonal 2 boleh tertukar juga, baik kanan ke kiri boleh. A, B, C, dan D itu sisinya ya, jangan lupa. Sekarang yang ketujuh yaitu belah ketupat. Belah ketupat sama seperti layang-layang. Rumusnya sama persis. Kalian harus tahu mana itu diagonal. Diagonal yaitu dari ujung sampai ke ujung. Dari ujung A sampai ke C itu namanya diagonal 1. Ini dari garis D menuju B itu namanya diagonal 2. Sekarang sama seperti layang-layang tadi ya. Sekarang yang terakhir yaitu trapesium. Trapesium masih ingat bangunnya? Di sini ada trapesium itu ada sisi A. A boleh dikatakan sebagai alas, boleh. Kemudian B sisi yang sebelah kanan. Kemudian C sisi bagian atas, kemudian D sisi bagian kiri. Kalau untuk trapesium, rumus luasnya adalah jumlah sisi yang sejajar. Dikatakan sejajar itu ketika digabung bisa menjadi satu. Coba kalian bayangkan, jika B dan D digabung, sisi B dan D digabung jadi satu, bisa tidak menyatu? Tidak bisa menyatu. Berarti yang sejajar itu adalah sisi yang mana? Sisi bagian bawah, yaitu sisi A dan sisi C. Itu namanya sisi yang sejajar. Untuk rumus luasnya yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Atau boleh juga dikatakan yang sejajar itu yang mana tadi? A dan C. Maka A plus C kali tinggi. Tinggi harus ingat ya, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Tegak lurus, kalian tahu kan? Membentuk garis siku-siku. A plus C dikali tinggi, kemudian dibagi 2. Untuk kelilingnya otomatis adalah jumlah sisi-sisinya, yaitu A plus B plus C plus D. T otomatis tinggi, A, B, C, D itu adalah sisinya. Sudah, trapesium. Sekarang Bu Nini kasih contohnya ya, contoh soal, mungkin ini salah satu aja. Bu Nini kasih contoh soal segitiga. Di sini ya, ada sebuah segitiga, mana coba yang dikatakan sebagai alasnya? Yang angka berapa? Otomatis yang alas itu yang bagian bawah tegak lurus, yaitu 10. Alasnya 10, tingginya yang mana? Tingginya 2, bukan tingginya 4 dan 6. Karena 4 dan 6 itu adalah sisi miringnya. Kalau tinggi itu selalu ingat tegak lurus dengan alasnya. Sekarang kita disuruh mencari luas dan keliling segitiga. Ingat-ingat dulu, luas segitiga tadi rumusnya bagaimana? Alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian alas kali tinggi dibagi 2 berarti mana alasnya? Alasnya 10 kali 2 dibagi 2. Coba kita lihat pembahasannya yuk. Kita lihat pembahasannya, ternyata alasnya betul 10, tingginya yaitu 2 karena dia tegak lurus dengan alasnya. 2 segitiga setengah alas kalikan tinggi. Alasnya 10 kalikan tingginya 2. Jadi dapatlah setengah dari 10 yaitu 5. 5 dikali 2, 10. Untuk keliling, jangan lupa keliling itu tadi konsepnya adalah jumlah dari sisi-sisinya. Sisi-sisinya yaitu yang pinggir-pinggirnya. Jangan terkecoh dengan angka 2 karena 2 itu adalah tingginya ya. Yang namanya sisi adalah bagian pinggirnya. Pinggirnya yaitu 10 tambah 6 ditambah 4. Jadi berapa? 16 tambah 4, 20. Sekarang sudah latihan soal ya, tapi kali ini Bu Nining tidak membuat soal untuk kalian. Yang Bu Nining minta hanya hafalkan rumus bangun datar ini. Karena ketika kalian mau mengerjakan soal, tapi rumusnya tidak bisa, bagaimana mau mengerjakan? Yang pertama harus hafal dulu perkaliannya.
bagi yang belum hafal perkaliannya, jangan lupa murojaah perkaliannya ya. Sekarang kita lihat yuk. Kita murojaah sambil lihat video ini ya. Kita murojaah rumus-rumus tadi sambil lihat video yang Bu Nining putar. Oke, ini kelas Bu Nining yang tahun kemarin. Silahkan kalian lihat. Mungkin nanti Bu Nining ajarkan pertama ya, biar kalian tahu kita murojaahnya. Setelah itu kita murojaah bareng-bareng. Bu Nining kasih contoh. Panjang kali lebar itu luas persegi panjang. Sisi kali sisi itu luas persegi. Luas segitiga alas kali tinggi. Nah, sudah bosan ya dengan suara Bu Nining? Sekarang kita lihat ya videonya saja sambil kita murojaah. Oke, are you ready? Luas persegi panjang, sisi kali sisi itu luas persegi. Luas segitiga alas kali tinggi. Luas sejar genjang alas kali tinggi. Luas lingkaran pi R kuadrat. Keliling lingkaran 2pi kalikan R. Luas layang-layang D1 kali D2 dibagi 2. Luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Oke. Nanti kalian hafalkan ya seperti kakak-kakak kelas kalian. Nanti sewaktu-waktu Bu Nining akan video call untuk mengecek bagaimana hafalan rumus kalian. Selanjutnya, mungkin cukup sekian dari Bu Nining. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.